Jadi Allah berikan pahala Islam kalian. Oh, luar biasa. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, khairu dinikum al-wara'u. Al-wara'u. Kata Nabi, ya artinya bermula yang terlebih baik agama ya kamu itu yaitu menjauhi akan yang haram. Jadi orang yang paling baik ya, yang paling cakep, yang paling botok ya adalah orang yang menjaga diri daripada dijaga. Jadi orang yang wali itu orang menjaga agamanya, dan orang yang tidak wara adalah orang yang menghancurkan agamanya. Gitu. Hati-hati wara. Dulu pernah, kalau nggak salah, Sayyidina Ali kalau mau baca, satu saat beliau dihidangkan waktu itu Idul Fitri ya kalau nggak salah, dihidangkan makanan yang luar biasa, makanan semua ada semua, dari mulai kambing semua orang, wah pokoknya apa aja enak-enak dah. Ya cuman pada Sayyidina Ali dipersiapkan sama teman-teman, ya Khalifah, betul makan, suruh makan, betul makan, disuruh makan Sayyidina Ali, ya bilang, ya Afwan, anda bukan nggak mau makan makanan itu, ya anda bawa makanan yang anda bawa dari rumah, isi anda bikin, yang anda bawa makan dari rumah ini adalah anda tahu siapa yang bikinnya, dari apa diolahnya, dari apa dibikinnya. Kalau misalnya dari apa namanya tepungnya dari padinya itu airnya air apa, air yang haram apa air yang subhat, apa air yang halal. Kemudian kalau di lukunya pakai sapinya makannya makan apa yang haram apa yang halal, anda tahu baru anda makan. Sampai begitu coba model kita asal habok banget ya, ngurung-ngurung. Terus saya dinali bilang, ini bukan berarti ini makan yang antum sediakan nggak benar, nggak baik semuanya. Tapi anda pengen makan yang anda makan bawa dari rumah, yang anda tahu siapa yang bikinnya. Ya, terus aja ya kita kalau anda mah ini makan gitu ya, orang-orang Cina yang layani, wah udah, akhirnya orang udah kok. Terus pernah saya dari Roxy ya, kemudian pergi di masjid, depan masjidnya ada sampingnya warung bakso di ayam. Wah kayaknya enak banget nih ya. Nah masuk aja, bismillah masuk. Pas masuk lah, ya, anda nggak lihat tuh ada, kita kan ada yang bocah kecil ya, apa namanya, patungnya, kayak gini ya. Tuh, anda lihat lah, ya Allah yang lain orang kecil. Nah ini ya udah akhirnya udah dibeli, ya udah akhirnya saya bawa pulang, saya kasih ke ojek. Kenapa? Hati nggak apa sih nggak ibaratnya, nggak tega gitu makannya, nggak biasa gitu. Ya, makanya kita harus hati-hati gitu. Saya ditambah apa, bukan kita nggak boleh makan, silakan foto, tapi cuci piringnya gimana? Iya, cuci piringnya, kemudian dia ngelapnya makan, nggak tahu. Ya, jangan menampakkannya. Boleh kita beli, bawa mangkok dari rumah. Ya, bawa mangkok dari rumah itu lebih ikhtiar, lebih warok, lebih aja. Ya, sebab hal-hal yang begitu bakal ditanya sama Allah. Ya, jangankan yang begitu tuh. Ada keran tuh, kita buka, serem buat cuci kaki, bakal ditanya sama Allah. Apalagi model kayak begitu kan. Hati-hati, ini orang penting. Ya, makanan juga, kita beli makanan sama siapa yang jual, siapa yang bikinnya, kalau bisa kita tahu yang bikinnya siapa, paling enggak yang bikin siapa itu. Jangan tidak yang bikinnya orang nggak pernah ibadah, apalagi namun sedikit, nggak murah, jangan habak wae. Ya, jangan, hati-hati ya. Nah, orang yang jaga dari begituan tuh, maka Allah akan pahala agama Islam semuanya Allah kasih. Masya Allah, luar biasa. Wafil hadis, dalam hadis ya yang lain dikatakan, maniktasaba malan min haramin fa in tasaddaqa bihi falam yaqbul minhu wa in tarakahu wara'ahu kana zadahu ila nar. Itu artinya apa? Dan tersebut di dalam hadis, barang siapa berusaha akan harta daripada haram, maka jika memberi sedekah dengan dia akan seorang niscaya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Jadi kalau orang ya cari dari yang haram lalu dia buat sedekah, dia ditolak, mudah-mudahan Allah. Ya.
wah dia dapat tender nih, tendernya tender haram, kemudian dari apa macam sertifikat ganda, ya nggak? Sertifikatnya ada satu, yang ini punya sertifikat, ini punya sertifikat, yang punya sertifikat, sertifikatnya tiga, satu tanah sertifikatnya di tiga dijual, laku, itu termasuk udah makan gitu, haram. Kenapa? Penipuan. Yang mana yang benar nih? Ya, yang benar yang mana? Kalau yang benar ini, maksudnya yang benar ini berarti haram. Kalau misalnya nih dia nipu dan sebagainya, haram. Gitu. Maka kayak begini hati-hati, ya jangan sampai kita usaha kita jangan sampai yang haram. Ya, jangan yang haram. Kalau bisa subhan jangan. Apalagi yang yang haram. Ya kan tuh, ya dari penipuan, kurangi timbangan kalau seorang apa namanya pedagang, ya jangan sampai gitu. Orang kalau misalnya dia harta dari yang haram, maka ketika dia sedekah maka sedekah itu ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika meninggalkan ia akan dia, kemudian daripada matinya niscaya adalah ia jadi bakalnya ke dalam api neraka. Masya Allah. Begitu. Jadi kalau misalnya apa namanya dia dari harta yang haram kemudian sedekah nggak bakal diterima, ya kemudian dijauhkan, meninggalkan dia akan dia, kemudian daripada matinya, ya daripada matinya niscaya adalah ia jadi bekal ke dalam api neraka. Kalau dia mati api neraka jaminannya. Oh, ya makanya orang makan yang haram itu kan baru ada dua tuh. Orang siapa makan 40 hari makan yang halal, maka Allah berikan sinar di dalam hatinya. Diberikan kekuatan iman oleh Allah. Tapi barang siapa yang makan barang yang haram, satu suapan, maka 40 hari, 40 malam doanya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu suapan. Nah ini bukan suapan, berjuta-jutaan gimana? Allah, bukan jutaan. Dan setengah daripada asal yang apa menunjukkan akan kelebihan yang halal itu, maka yaitu diriwayatkan oleh setengah ulama. An-Sadiq radhiyallahu taala anhu syarbalana labanan syarba labanan min kasabin min kasabi abdihi summa sa'ala abdahu faqala takantu di qaumin fa'atuni fadakhil asabi'ahu fihi wa ja'ala fi hatta dharanta anna nafsahu mustakhrijun summa qala Allahumma inni asta'tadiru ilaika mimma amalatil auq wa khalitul am'a'i. Artinya bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meminum air susu daripada usaha hambanya. Kemudian maka bertanya ia akan hambanya itu, di mana engkau dapat akan air susu ini? Maka berkata hambanya itu, hamba dapat akan dia daripada hamba bernujum bagi kaum, maka memberi mereka itu akan daku, maka memasukkan ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq akan telunjuknya ke dalam minumannya dan menjadikan dia akan muntah, ya akan muntah hingga aku sangka bahwa ruhnya lagi akan keluar. Kemudian maka mengata ia, hai Tuhanku, bahwasanya aku memohonkan ya udzur kepadamu daripada tinggal yang ditanggung oleh aurat yang di dalam badan dan yang mencampurkan akan perut di sini. Dan kata setengah Aisyah radhiyallahu anhu, jadi Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dia minum susu dikasih sama budaknya. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, dari mana nih susu? Ente dapatin susu dari mana? Dia Abu Bakar Siddiq tanya sama budaknya. Oh iya, tadi saya dapatkan dari apa? Dari seorang tukang nujum. Ya, dari tukang nujum. Kemudian saya dikasih susu, saya bawa pulang dah. Udah dibawa pulang oleh budaknya, diminum oleh Abu Bakar Siddiq. Ditanya begitu, pas ditanya dari orang yang tukang nujum, Abu Bakar Siddiq langsung masukin ini,
Jadi supaya apa? Quran pun muntah tuh. Sehingga apa? Ketika dia keluar muntah langsung udah, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, Allah ampuni daripada bekas minum tadi susu. Semoga apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang minum air yang bekas susu tadi dari hambanya. Padahal dia nggak tahu. Yang tahu adalah hambanya. Tapi saya Abu Bakar Siddiq nanya dulu tuh. Cuman udah diminum baru nanya. Orang mah tadi sebelum nanya, sebelum minum baru nanya. Itu sahabat saya kayak gitu sekali coba. Iya, apalagi kita di jamaah itu sahabat Rasulullah SAW masih apa ibaratnya ya jatuh kayak begitu, apalagi model kayak kita gitu. Makanya kita kalau ada makan dari mana nanya dulu, sebelum makan nanya dulu, Neng, ini memang dari mana Neng makanan? Bini kita nanya dengan jawab makan baik, nanya mulu lagi, begitu bini kita jawabnya. Udah makan baik bang, makan nanya lagi. Itu bini yang kurang bijaksana itu. Saatnya dia nanya, dia jawab, iya bang ini kue dari ini, kan begitu ya. Iya, kalau bini yang bijaksana mas ini iya. Sampai ya Masya Allah, kayak begitu aja kita perlu perhatian makanan. Apalagi yang lainnya. Ya, saya jangan Bakar Siddiq aja. Langsung dah apa, ditolak di itu apa namanya itu mulutnya supaya muntah, keluar muntah. Dan apa? Susu dari tukang ujung. Tahu tukang ujung nggak? Teramal. Kalau sekarang pakai mama apa? Mama Loren, almarhum ya. Almarhum kalau sekarang tuh apa tuh? Hah? Bayu, iya. Itu kayak gitu. Coba lihat. Kita nggak tahu. Ya ahli nujum, jelas ya orang ahli nujum. Nah apalagi kayak kita umumnya dikasih barang orang maaf yang tukang rentenir. Yang kita tahu dia adalah orang yang paling tenar, kita beli, kita dikasih apa, kopi atau apa, kita ambil. Ya salah kita. Sebab apa? Udah pasti yang namanya tukang rentenir, dia beli kopi, beli susu, pasti dari duit itu. Kalau memang kita nggak tahu dikasih ya, khair marhaba, dikasih ambil. Ya kalau misalnya kita udah tahu dia, waduh, uang ini udah dikasih, ambil, tapi jangan apa namanya, jangan diminum, taruh aja udah simpan. Ya, kasih orang kayak siapa kayak, kalau nggak ada manfaatnya kasih kucing kayak apa kayak, kasih ayam kayak nggak apa-apa. Ya, jangan ditelan, jangan dimakan, udah tahu tuh uang. Atau misalnya kita dikasih hadiah sama tukang rentenir, dikasih baju, wah bajunya mahal. Yang mahal, luar biasa. Kita pakai buat sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena baju yang dia pakai, baju yang haram. Nah, bilangnya dari dan sampai. Yang jangankan yang haram, yang makruh aja nggak boleh. Ya, seperti boleh utang, ya belum lunas nih kita pakai buat sholat, makruh ya. Nggak boleh. Apalagi yang haram. Kita sampai gitu tuh. Ya, sehingga Abu Bakar Siddiq begitu. Dan kata Sayyidah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, innakum la tadhkuruna an afdal ibadati wa huwa al-wara'u. Kata Sayyidah Aisyah, artinya bahwasanya kamu lalai daripada yang lebih afdal ibadah itu yaitu wara'. Jadi orang banyak yang lalai gara-gara wara'. Ya. Orang ini memang ya dikatakan berat ya enteng, dikatakan enteng yang berat, sama seperti kita ikhlas itu susah berat ya. Tapi kalau orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas ya, syarat daripada kita ibadah itu ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya nggak diterima. Kita ngaji perlu ikhlas, kita sholat perlu ikhlas, kita sedekah perlu ikhlas ya gitu. Sama kita warang juga begitu, perlu warang, hati-hati. Kalau kita wudu, jangan sampai kita mustakmal. Kalau kita wudu hati-hati itu wudunya. Kalau orang dulu tuh kalau wudu, masya Allah, ya lama tuh kalau wudu. Ya jangan sampai ada air mustakmal dia kena dari badan kita atau badan orang. Gitu. Kalau mustakmal kan tuh nggak bisa dia pakai, nggak bisa dia apa-apain aja kan. Dipakai buat menyelamatkan das nggak boleh. Dipakai buat cuci piring mau apa dan sebagainya udah apa udah ya nggak usah apa ya dibuang aja udah itu. Itu kan begitu artinya. Hati-hati ya, penting nih. Jadi kalau kita sembarangan ya nggak punya sifat hati-hati, warok ya repot bukan ya, apa aja dihantam ya, jangan, hati-hati baik-baik gitu. Dan kata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salatan mri'in
fi jawfihi haram. Masya Allah. Artinya tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan sembahyang seorang yang ada di dalam perutnya, yaitu barang yang haram, makanan yang haram. Masya Allah. Gimana kira-kira nih perut kita? Ada nggak yang haram? Kalau nggak ada yang haram, alhamdulillah. Kalau ada yang haram, maka kalau kata ulama, perut kita ini kayak sampah, apa aja masuk. Perut kita ini kayak tong sampah, apa aja masuk. Ya, yang jelek masuk, yang busuk masuk, ya, yang bagus masuk, semuanya kayak sampah. Perut kita tuh. Kalau kata bebanji mah, perut pakai lauk, tahu nggak? Perut pakai lauk, apa aja masuk. Iya, kontainer masuk, batu bara masuk, ya, apalagi, semen masuk, pasir masuk, ya, apa pun masuk. Bebanji tuh, ingat bebanji. Jaga deh. Makanya kalau misalnya satu suapan 40 hari 4 malam doa kita nggak diterima, ya pantas. Kalau kita istighfar, doa kita udah diterima, kita sholawat udah diterima. Kenapa? Karena penuh daripada yang haram. Gitu. Usahakan jangan sampai kita sedikit pun ya, jaga betul jaga. Dan lagi kata Sahal radhiyallahu anhu, man arada ayat syifa bi ahwali siddiqin fala yaqulu ila halalan wala ya'malu illa fi sunnatin aw faridatin. Kata Sahal radhiyallahu anhu, barang siapa berkehendak bahwa dibukakan dengan kelakuan siddiqin, orang-orang yang benar, maka jangan dia memakan melainkan akan makan dengan halal, dan jangan ia beramal melainkan di dalam yang sunnah atau di dalam yang fardu. Itu jangan. Kata Sayyidina Sahal, ya kalau kita pengen dijadikan orang yang siddiq, maka jauhkan makanan yang haram. Iya, makanan yang haram jauhkan, jangan sampai kita lecek tuh badan kita main haram. Alhamdulillah menjadi. Iya, bara api neraka wajib buat kita kalau kita makan barang yang haram. Oke lah, mungkin barangkali kita dulu pernah kita makan yang haram, ya sekarang tinggal taubatnya. Apalagi sekarang di bulan Sya'ban, bulan Nabi Muhammad SAW, bulan sholawat, banyak baca sholawat. Kenapa? Sholawat yang kita baca buat Nabi itu hakikatnya adalah pengampunan buat kita. Nabi bilang, sholatukum alaiya maghfiratun lidunubikum. Sholawat yang kau baca untuk aku adalah merupakan ampunan buat kita semua. Masya Allah. Ya, perbanyak sholawat biar dosa-dosa kita diampunin, masuk Ramadan kita dalam keadaan bersih. Gitu. Wallahu a'lam. Al-faslu tsani fi bayani darajatil halal. Nah ini nih. Pasal yang kedua pada menyatakan segala derajat yang halal. Derajatnya nih. Kalau derajat berarti pangkat jabatan atau pangkatnya nih. Ketahui olehmu bahwasanya harta yang halal itu terbagi atas 6 bahagian. Harta yang halal terbagi 6 bagian. Pertama, halal segala harta yang diambil daripada kafir harbi. Dengan barang apa jalannya, mengambil akan dia itu. Tetapi jika ada harta yang diambil daripada kafir harbi itu dengan berperang daripada sultan atau harta kai, ya, maka tiada halal melainkan kemudian daripada dikeluarkan akan khumsin, ya, khumusnya, dan dibagikan kepada orang yang mustahik akan dia. Jadi kalau misalnya ada dia makan daripada kafir harbi, tapi dalam perjuangan di jalan Allah, berjuang jalan Allah, boleh, nggak apa-apa. Sebagai apa? Harta rampasan namanya, pai itu harta rampasan, boleh silakan. Nah kalau kayak kemarin, peristiwa tahun berapa? 2000 berapa? 98. Ya jarah apa namanya 2000 berapa? 98. 2098. Jarahan sama orang kafir, dan kafirnya kafir TV lagi, bukan kafir harbi. Ini kafir TV. Orang nonton TV di bawah. Ya Allah ya Rabbi, itu manusia citranya jelek banget itu. Di mata Allah jelek, di mata manusia jelek, apalagi di mata Allah. Lah orang nonton TV diambil. Orang dagang, dagangnya diserbu, diambil.
Lah kan rampok namanya itu mah. Itu bukan antara rampasan adanya di medan perang. Boleh kita ambil nggak apa-apa sebagian dari ini buat perang itu. Ya itu kalau lagi perang, kalau lagi kagak perang mah jangan. Halal apa haram hukumnya, gitu ya. Dan juga ada apa? Ada kadarnya. Maka dia harus bukakan 1/5 daripada bagian daripada yaitu fight atau rampasan tadi. Dibagikan kepada siapa? Kepada orang yang mustahik akan dia seperti yang tersebut di dalam kitab apa namanya al-fai wal ghanimah di dalam kitab fikih. Jadi kalau misalnya orang miskin, fakir, orang lemah dan sebagainya itu bagiannya kasih mereka bagiannya. Jangan tidak main rampas baik, jangan mereka ambil baik. Ya. Orang-orang mampu ambil, ya. Jangan kasih orang-orang mustahik yang berhak menerima daripada apa namanya harta rampasan itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, harta yang diambil daripada segala galian. Galian tahu galian? Ya. Dan harta daripada apa namanya menghidupkan hutan dan harta daripada mengambil buruan. Sama ada binatang daratnya atau binatang lautnya. Dan harta yang hasil daripada mengambil kayu yang apa? Yang mubah sama ada apa hutannya atau lainnya, dan harta yang hasil daripada mengambil apa namanya rumput atau daripada mengambil air atau barang sebagainya, maka sekalian itu halal dengan syaratnya. Artinya kalau misalnya kita ngambil harta dari kita kita kerja dari hutan, ambil kayu, ya jelas kayu ini jangan kayu orang diambil. Orang numpuk diambil sama dia, itu haram. Ya, dari hutan diambil kayu, ya kayu kumpulin dijual, rumput dijual, nggak apa-apa. Yang penting jangan rumput orang, gitu. Yang penting halal. Harta sekarang nih, pandemi begini, orang-orang yang kurang kuat imannya, cari udah tuh apa jadi duit di Jakarta mah. Ya kita kumpulin apa tuh? Botol aqua jadi duit. Kita kumpulin apa? Gelas-gelas bekas minuman tuh aqua jadi duit. Yang penting halal. Jangan ngerampok, jangan ambil hak orang lain. Itu yang paling penting. Jangan malu, jangan GR, jangan gue malu orang Betawi masa begitu kayak gitu. Ya Allah. Ya jangan orang Betawi ya. Dan kalau Betawi paling halal apa? Ini mohon cari yang enak aja gampang, narkoba dia masuk. Ya Allah. Sekali ini melejit berapa? 1 juta, 2 juta. Nah kalau kita begitu haram buat apaan? Udah begitu kena penjara lagi. Ya Allah ya Rabbi. Udah yang penting halal sekarang Pak cari. Ya jangan jangan gengsi. Karena udah Allah kasih udah itu harta itu silakan dari mana juga silakan. Ada galian apa? Apa galian pas atau galian apa? Kita jadi. Nah penggalian tuh yang suka tuh yang apa orang gali-galian tuh itu kan kerjanya luar biasa itu. Ya, itu galinya 5 orang tuh, 1 kolam cepat banget itu. Iya, dia yang penting mah gak usah makan lauk. Nasinya banyakin. Ya, tanya. Nasinya banyakin, lauknya sedikit baik. Yang penting nasi buat tenaga, buat dia mah. Makanya orang itu nggak ada kena penyakit dia diabetes kenapa? Dokter kerja mulu gimana? Ya kerjanya kalau misalnya galian itu cepat banget galian. Ini suruh bikin sumur aja cepat banget. Iya, itu orang-orang gali begitu tuh halal, buat apa? Biar dihina di mata manusia dan di mata Allah adalah mulia. Itu yang paling penting. Daripada kita di mata manusia hebat luar biasa, ternyata hasil usaha kita dari apa? Menipu orang, kemudian apa namanya bohongin orang, guru dan sebagainya. Ya percuma berapa kita minta dilaknat kata Allah. Tahu bilangnya, ya, yang penting halal dah. Ya sekarang mah jangan gaya-gaya udah. Ya kalau misalnya kita apalagi kerjaan kayak gini susah, kerja juga di kontrak kamu gitu, kerja juga ada kerja kadang kagak, kerja kadang sekarang apalagi kerja di rumah, pakai virtual, pakai ini, kadang pakai HP, kadang pakai laptop, ya kerjanya di rumah, tapi jalan gaji jalan terus enak begitu kerja sekarang, karena masuk kagak, balik sekolah sekarang, belum masuk belum apa, ya tetap aja gaji berjalan terus paling, benar nggak? Nah iya. Di luar pun tapi gaji jalan terus. Nah itu kan Masya Allah. Nah ya itu namanya orang-orang tertentu. Dan kita yang apa penghasilan yang biasa, udah apa aja dah, lebih halal. Sekarang jualan tuh online, silakan online.
Ya seperti jual Bandeng Presto, boleh nggak? Bandeng Presto, boleh nggak? Iya boleh halal. Apa Ustaz nggak boleh jualan Bandeng Presto? Lah boleh, yang penting halal. Gitu. Jangan Bandeng boleh nyolong, jangan. Bandeng boleh nyolong, Bandeng haram. Ini mah halal berimbang, enak lagi. Boleh nggak? Ya bukan main. Hah? Nah iya. Ikhlas. Ya itu namanya menyelam sambil apa? Nah, iya. Jadi kita ambil air sambil menyelam gitu lagi. Iya. Apa aja sekarang? Ada keripik singkong, ada. Keripik singkong banyak. Ada keripik pisang, ada. Yang penting mah halal, ya. Yang penting halal. Jangan sampai kita ambil harta orang. Jangan sampai kita apa namanya itu jelek, ngambil harta orang, mencelakakan orang lain, menipu orang lain. Jangan. Biarin kita untungan dikit, yang penting mah ada dikit, walaupun dikit, yang penting halal. Gitu. Ya, jangan gengsi. Jangan gengsi. Dari kondisi kayak begini, mau gengsi-gengsian, gengsi apaan? Ya, tidak ada artinya. Ya Allah, halal dengan syaratnya. Dan ketiga, harta yang diambil dengan keras, yang digagahi dengan apa? Dengan sebenarnya, seperti mengambil harta zakat daripada orang yang tiada mau mengeluarkan zakat, yang mengambil harta yang lazim baginya atas seseorang, seperti apa nafkah, ya, yang apa? Yang wajib atasnya, atau wakaf atasnya, atau barang sebagainya dengan syaratnya tersebut di dalam kitab fikih. Jadi apa aja boleh. Oh jadi kita jadi debt collector tuh jangan suka ambil aduan orang, kan dia bekerja begitu. Sama ada orang yang suka apa namanya yang nggak mau bayar zakat, ayo paranin bayar zakat, jangan mau bayar zakat, ayo DM aja udah takut dia. Nah orang serem, ya kan, nggak mau bayar zakat. Wah itu orang nggak mau bayar zakat, ya nggak kalau di sini mah, ya kayak orang ini kalau karma bayar listrik, kumpul jatuh, Pak bayar listrik sama saya dah, nanti saya kolektif, nanti saya bayarin, kan enak sama begini ya. Apa aja udah yang penting halal, ya dikerjain halal, jangan nyolong, udah, ya. Asrul, siangan apa Rol? Macet. Rol. Kali macet. Ngitung duit. Hitung duit ya Rol. Waduh. Kalau hitung duit saya enak dikit. Hitung masalah. Ya, hitung duit mah gampang Pak Dian tadi Rol. Hitung masalah berat mah. Iya, masalah orang bisa habis. Problem orang bisa habis itu berat Pak. Iya. Aduh. Iya. Sekarang gimana orang tidak ada problem? Pasti punya problem semua. Pasti. Apalagi pandemi begini, masya Allah. Pandemi begini, ya Allah ya Rabb. Begitu ya. Dan apa? Keempat, harta yang didapat dari berniaga dan daripada berusaha dengan syaratnya seperti yang tersebut dahulu, yaitu pada bicara jual dan beli, ya. Kita sekarang harta apa yang apa namanya dapat daripada berniaga, yang jualan apa kek, singkong kek, apa jualan ini kaki lima gitu. Seperti apa? Centong, penggorengan. Sekarang apa? Sekarang online, udah lakukan online. Makanya pasar malam kesian banget pasar malam. Jualan ke pasar sepi. Ke pasar malam sepi juga. Lagi mana ke online. Ya itu orang. Sekarang orang nggak mau ini capek. Iya. Ke pasar malas. Kenapa? Panas. Kedua banyak orang. Ya pusing dah. Udah COD aja sekarang mah. Tuh. Apa aja yang penting mah halal udah. Begitu. Iya. Jadi orang sekarang mah maunya gampangin aja udah. Ya berniaga boleh silakan, mau dagang kek, udah nggak pakai silakan. Itu paling bagus. Memang paling bagus sih yang paling dipuji oleh Allah adalah usaha dagang. Ya dagang, kemudian soka kuburan tuh itu biar katanya begitu juga duitnya gurih banget itu. Duitnya gurih. Saya ngalamin ketika orang tua saya
Ayahanda itu pas saya masih pondok, itu saya bantuin kalau sebaris cuma berapa? 300.000. Sebaris berapa? Ada 1.000. 1.000 apa? 1.000 bungkus, 1.000 pohon. Itu sebaris 300 dimakan gurih pun kayaknya. Gurih benar. Tur, nih balik pondok. Nih ada alhamdulillah. Begitu tuh orang tua saya tuh. Masya Allah, luar biasa. Capek-capek, ya. Dulu apa lagi? Waktu apa piara ikan? Piara ikan, Masya Allah. Rame, laku banget. Ada aja yang jahatin. Ikan sampai 10 kolam dibius sama orang. Allah. Udah kita nangis kita. Aduh, luar biasa. Orang jahil benar. Jualan ikan kerapu dibius sama orang. Ya Allah ya Rabbi, ikan habis 10 kolam. Ada 20 kolam. Habis 10 kolam, Masya Allah. Ya Allah, orang kalau jahil begitu ya. Orang kalau udah dengki, hasut begitu tuh. Dan orang susah, orangnya doain biar tambah berkah. Dijahilin kita. Dibius 10 kolam. Kalau orang kita kelabakan itu kan. Ada ikan mampis, ada ikan apa, kolar, ada ikan apa, mutiara, ada sebagainya. Habis semuanya. Ya Allah, orang kalau dijahil, orang kalau udah busuk begitu ya. Iya, kalau dia mau marah sama kita, ya kita gimana? Kita omelin begitu. Ya ikan jadi sasaran. Ya Allah, ikan gak apa-apa jadi berdosa. Dosanya luar biasa orang. Itu udah yang penting apa aja, yang penting apa namanya berkah, yang penting halal, yang penting halal. Dan keenam, kelima ya, harta yang didapat daripada sodako, apa sodako, dan harta yang didapat daripada pemberian orang, dan harta yang dapat daripada apa namanya hadiah, ya, dan daripada hadiah, ya, hadiah artinya dari orang, ya, dari apa namanya dikasih orang, yang didapat daripada wasiat orang, maka sekaliannya harta itu halal dengan syarat ada hadiah, ya, orang kasih hadiah apa gitu. Ada nggak gitu model kayak begini ya? Hah? Orang ada kali ya, begini mah. Nggak tahu iya, bukan minta-minta tuh, bukan minta-minta, bukan minta-minta halal haram. Ayo, kalau minta-minta halal haram. Halal. Jangan mampu boleh. Hah? Pak Roji, alasan halal kenapa? Karena dapat izin, Izin dari siapa? izin dari yang dipintain, minta dikasih halal. Apa namanya perbuatan minta-minta itu sebenarnya adalah hukumnya haram. Kalau misalnya dia memang kuat, ya. Kalau kita lihat itu bukan minta-minta yang kuat pun ada, yang sehat banget minta. Kalau kita lihat orangnya udah nggak mampu, apalagi tukang minta-minta nipu. Ada nggak tukang minta-minta nipu? Ada yang kakinya tuh dibuntuin, lalu kakinya ada dilepit sama dia, sweat dan bisa banget gitu melepitnya ya. Iya, didarahin sama dia darah. Astagfirullahaladzim. Jelas nipu haram itu gitu Pak. Boleh minta-minta, satu ada bencana. Nih, di dalam Islam syariat boleh dia minta-minta, satu apabila dia kena bencana alam, banjir bandang, atau misalnya gempa, boleh minta-minta. Halal tuh hukumnya. Tapi kalau misalnya minta-minta nggak ada apa-apa minta-minta, kayak di Jakarta minta-minta dan sebagainya, minta pada saat dia nggak kuat dan sebagainya, minta-minta, jangan. Orang itu orang yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad. Ya, daripada dia minta-minta, apa kek, mau dibutuh kek, butuh rokok atau apa, minta-minta. Yang kedua, ya, boleh dia minta-minta. Yang kedua, manakala memang dia sudah apa ibaratnya, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain dah ibaratnya, udah nggak bisa, ya mau apain lagi kecuali dengan begitu, ya, nah, itu silakan. Tapi kalau misalnya nggak ada yang dua ini, bencana atau misalnya hal yang undur buat dia, itu nggak boleh sama sekali. Itu namanya kalau yang sekarang mah bukan apa mencari itu Pak, kalau udah buat dia, bahasa gua minta dapat 15 juta. 20 juta, ya itu Pak, ya ada minta-minta ngerampok ada, iya dikasih orang dikasih diem aja, Pak, mohon maaf Bu, Pak, mohon maaf Bu, Pak, dia ngomong, pelit aman Pak, begini kata, sesuai itu tuh, jewer boleh tuh, saya nggak pernah Pak, mohon maaf, kalau minta-minta yang ada di jalan, saya nggak pernah kasih,
itu memberikan pelajaran yang buruk buat dia. Akhirnya apa? Karena saking di Jembatan Merah di Bogor dulu waktu saya mondok, itu orang namanya Pak Minta bertahun-tahun itu di situ tempatnya, nggak pernah lepas dari tempat itu. Apa yang dijual? Ya si Al-Qur'anil Hakim, inna kalamil mursalin ala suratil mustaqim. Apa makanya buta? Tapi dijual apa? Ya sih dijual bertahun-tahun. Mudah-mudahan Bapak selamat, dapat Allah mudahkan rezekinya. Jangan begitu. Orang didoain, dia nggak pernah berdoa buat dirinya. Akhirnya apa? Ya begitu aja tuh tiap tahun. Puluhan tahun masih begitu aja. Itu saya dari pondok tuh dari tahun 98, tahun 96 sampai kurang lebih tahun 2000 masih dia juga. Oh sekarang bermati kali. Ya, itu orang masya Allah. Sampai begitu jadi duit. Kalau bilang jangan itu mah menjual ayat nggak boleh, haram. Ya. Karena ada yang didapat daripada apa ada itu pusaka daripada pusaka, maka yaitu halal dengan syarat bahwa adalah orang yang apa dipusakai daripada itu mendapat harta itu dengan jalan yang halal dengan syarat adilun pada bagian antara segala yang mempunyai pusaka itu. Harta pusaka, tahu nggak yang jualan harta pusaka? Keris, ya nggak? Apalagi? Batu, apalagi? Apa tuh yang di gelang bahar?